Bahasa apa enaknya ya? Ini kita bahas apa enaknya ya? Ya. Aha. Kita bahas masalah kertas saja gimana? Terima kasih sudah memberikan ide tentang kertas. Sama-sama. 7 fakta mengenai kertas. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau ngebahas apa ya? Oh iya, tadi seperti yang udah gue bilang, kita akan ngebahas kertas. Indonesia, orang Indonesia itu menghabiskan kertas sebanyak 532 miliar 800 juta lembar per tahun. 532 miliar lebih per tahun itu. Aduh, itu kalau duit itu ya. Oh enggak, gua beli sepatu Yeezy. Sama ini yang kemarin sama sepatu yang anak SMP itu. Yang 50 juta itu. Bayarnya cash lagi. Aduh. Nah itu tuh 532 miliar kertas. Bisa kebayang nggak sebanyak itu peredaran kertas selama per tahun yang ada di Indonesia? Setiap tahun. Wow. Yang kedua, kertas itu dari pohon namanya eukaliptus. Eukaliptus itu merupakan pohon yang cepat tumbuh dan bisa dipanen pada saat umur 5 tahun. Dia nggak kayak pohon jati, nggak kayak pohon-pohon yang lain. Sementara kertas di Indonesia ini diproduksi dengan bahan pohon dari hutan tanaman industri atau HTI. Jadi dibuat lewat proses tebang, produksi kertas, yang ini tumbuh dengan proses yang kayak gini. Jadi nggak ada tuh nebang-nebang pohon yang udah tua-tua di hutan-hutan gitu, nggak perlu. Soalnya mereka udah punya sistem sendiri. Pohon eukaliptus ini ya, batangnya itu tuh lurus dengan diameter ya sekitar 30 sampai dengan 35 cm tuh diameternya tuh. Tapi di fakta kedua tentang pohon eukaliptus ini, ya ternyata tidak selalu harus ditanam. Nah, ini penting juga nih. Ya kan, biar supaya kita nggak salah arah juga nih. Jadi kalau misalnya dia tuh ditebang, pak. Oh nggak pakai golok ya, pakai sinso. Tumbuh anak-anak baru dia tuh. Jadi ada anaknya gitu. Kalau gue baca dari sini ya, kalau gue baca dari fakta-fakta ini gue berdasarkan ini loh, data dan fakta, bukan bacot doang. Di Cina kuno, proses pembuatan kertas itu dirahasiakan dengan sangat amat baik sekali. Kertas pertama kali ditemukan dan dibuat oleh Cai Lun. Cai Lun ini dia itu adalah pejabat pengadilan dari dinasti Han. Produksi kertas yang pertama ini masih menggunakan serat rami, kain bekas, jaring ikan, dan kulit pohon murbe. Pada tahun 300 Masehi, kertas sudah umum digunakan untuk menulis. Tahun 1844, secara perlahan beberapa negara di dunia seperti Arab, Spanyol, Italia, Inggris, Amerika Serikat membuat pabrik untuk memproduksi kertas. Pada tahun 1845, Friedrich Gottlob, ini seorang penemu dari Jerman, menemukan sebuah metode pembuatan kertas menggunakan kayu. Dengan mengekstraksi serat dari kayu, ia menghasilkan bubur kayu yang kemudian digunakan untuk memproduksi kertas dengan kayu. Sama-sama. Aduh, diganggu, tapi yang ganggu mbak cakep lagi. Gawat kita. 1930, produksi kertas berkembang pesat. Pada tahun 2010 baru 7 tahun yang lalu, produksi kertas menggunakan serat alami dari pohon, kertas daur ulang. Berarti kertas itu lama, jelas memang kertas itu ramah lingkungan. Jadi kertas ini kalau ketemu orang, kalau ketemu lingkungan nyapa. Fakta keempat tentang kertas adalah bahwa kalau kita menulis di kertas, itu melatih daya ingat. Nah, menulis di kertas itu bukan mengetik di komputer. Menurut penelitian terbaru yang dimuat di jurnal Psychological Science, mencatat dengan pulpen dan kertas lebih meningkatkan kualitas belajar dibandingkan menggunakan laptop. Makanya, lu bisa bandingkan pintaran mana lu yang belajar pakai kertas sama Mas Tukul yang selalu pakai laptop. Penelitian juga menyimpulkan bahwa menulis merupakan strategi yang lebih baik untuk menyimpan ide dalam waktu yang panjang. Eminem aja nulis lirik di kertas.
Makanya daya ingatnya bagus. Anak-anak desain tuh sebelum dia tumpahkan ke laptop, pasti mereka ngedesain dulu di kertas tuh. Karena prosesnya semua organ tubuhnya juga ikut bekerja. Bang Roma nulis lirik pakai kertas. Ingat lo gitar tua? Dia nulis apa tuh? Dia megang gitar. Bang Roma tuh. Makanya lagunya banyak diingat orang kan. Penelitian yang tadi itu dilakukan psikolog dari Princeton dan Universitas California Los Angeles, Pam Mueller dan Daniel Oppenheimer, mahasiswa yang menjelaskan menulis dengan tangan jauh lebih baik dalam kualitas belajar karena pergerakan saat menulis dengan tangan meninggalkan memori atau daya ingat pada bagian sensor motor otak. Slogan-slogan yang selama ini kita dengar sebenarnya mitos. Slogan-slogannya hemat kertas, selamatkan pohon, selamatkan hutan Indonesia, selamatkan apalah. Padahal kan selamatkan badak Jawa. Ya, apa sih? Iklan lama ya. Jadi sebenarnya menghemat kertas, kata-kata di atas itu hanyalah mitos. Ya, mitos seperti yang gue jelaskan tadi di atas. Gue jelaskan sebelumnya produksinya seperti apa. Jadi ya, walaupun kertas menggunakan pohon, pabrik membuat kertas itu tidak hanya mengambil pohonnya lalu meninggalkannya begitu saja, melainkan bertanggung jawab dengan melakukan reboisasi dan mengelola alam di dunia ini, bahkan melestarikan alam di dunia ini. Nah, berarti sebenarnya terbalik, men. Boroslah dengan kertas. Semakin kertas banyak habis nih, mereka semakin melindungi dunia nih, liatin. Melainkan bertanggung jawab dengan melakukan reboisasi dan mengelola alam di dunia ini, bahkan melestarikan alam di dunia ini. Berarti kita harusnya sebenarnya bersyukur sama pabrik-pabrik kertas. Kita berterima kasih karena tanggung jawab mereka yang sudah melestarikan alam kita. Produksi kertas menghancurkan dunia aja itu udah mitos. Jelas mitos. Karena pabrik kertas akan menanam kembali pohon yang akan panen untuk menanam kembali dengan bibit yang baik sehingga menjadi pohon muda. Pohon muda lebih efisien dalam menyerap karbon dioksida dibandingkan dengan pohon yang lebih tua. Setiap penebangan pasti ada penanaman terus tuh. Pasti ada pertumbuhan terus yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kertas tersebut. Lebih efisien menyerap karbon dioksida dibandingkan dengan pohon-pohon yang lebih tua. Jadi sebenarnya tidak merusak iklim, tidak berbahaya buat iklim, malah lebih bagus. Asal terus tumbuh. Nah, karena iklim tropis di Indonesia dan negara tropis lain kayak Brazil itu bisa menghasilkan kayu untuk kertas lebih cepat ketimbang negara lain. Indonesia cuma butuh 5 sampai 6 tahun untuk panen kayu kertas. Sementara negara lain 20 tahun nggak bisa produksi cepat aja karena tahu mendingan orang ke kita. Produksinya bisa 5 tahun sekali terus bisa lancar, bisa panen 5 tahun sekali, produksi bisa banyak. Media elektronik jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan media cetak. Dari mana datangnya? Iya kan jelas-jelas ini mitos. Karena perangkat elektronik seperti komputer, terus handphone, ya itu adalah perangkat-perangkat yang haus listrik dan meningkatkan jejak karbon kita. Jelas. Ilmu nih, fakta. Iya kan? Beda lah sama kertas. Kalau kita kerja menggunakan kertas, kita nggak perlu stres nyari colokan. Iya kan? Iya benar nih. Jadi kalau misalnya perangkat elektronik seperti komputer atau handphone atau yang lain-lainnya itu kan menggunakan perangkat yang haus listrik. Jadi kalau misalnya kita lagi kerja, ya mati lampu, ya bingung ya langsung. Jadi nggak perlu nggak susah-susah nyari colokan, nggak stres, ya kan. Terus kalau nongkrong di kafe juga nggak ini kalau buat ngetik tugas, pakai kertas juga bisa bikin lo hemat karena lo nggak perlu ngeluarin duit buat ke kafe, pakai wifi dan lain-lain. Nah, ini juga ilmu nih, ilmu buat hemat nih buat orang-orang yang pelit. Nah, ini buat hemat juga kalau orang-orang yang mau sukses, mau kaya. Sebaiknya lo menghindarilah realitas bahwa dalam pembuatan kertas merusak lingkungan karena bahan kertas menggunakan pohon. Karena itu hanyalah mitos. Jadi seperti yang gua bahas dari atas bahwa jangan lagi ada tertanam di otak kita itu bahwa produksi kertas itu, penggunaan kertas itu bisa merusak pohon, bisa mengurangi populasi pohon. Kalau kebakaran hutan itu membuat lahan pabrik paling. Selain itu,
kita juga memang sangat amat membutuhkan kertas. Kebutuhan kertas tuh banyak banget, men. Jadi nggak usah khawatir. Jadi nggak usah khawatir lah akan kerusakan-kerusakan alam. Jangan takut lah, karena metodenya sudah jelas, karena jalannya sudah jelas, karena sistemnya pembuatannya itu sudah jelas. Perjalanannya seperti apa untuk membuat kertas ini. Prosesnya seperti apa untuk menghasilkan kertas ini. Yang pertama, yang tadi seperti gue bilang di atas, kertas bisa didaur ulang. Terus pohonnya bisa ditanam lagi seperti yang gue bilang tadi. Jadi nggak akan ada habisnya, ya kan? Jika kan dilestarikan juga tadi sama pengelola. Yang namanya pengusaha, dia pasti punya lahan. Apalagi kalau misalnya dia berpikir untuk bikin kertas gitu. Kertas dari apa sih? Dari pohon. Berarti yang pertama harus gue bikin adalah gue harus punya tanah dulu. Gue punya tanah. Tanahnya gue tanemin pohon bahan dasar kertas. Dari situ gue bisa panen. Itu gue bisa menghasilkan kertas. Gue tanam lagi, dia tumbuh lagi sendiri, tumbuh lagi, terus aja bergulir. Jadi kayaknya nggak ada yang ilegal ya kalau untuk kertas ya. Jadi kayak yang jangan pakai kertas banyak-banyak. Nanti pohon kita gundul lah. Di rumah jangan terlalu banyak mebel. Nanti pohon lu gundul. Jadi ya nggak ada habisnya. Kan sudah dilestarikan. Dan kertas tidak merusak lingkungan. Semuanya udah gue jelasin di atas. Sekian dari gua, Sky Al Mukarram. Assalamualaikum. Sadis.